Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikian Fatma Fika dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 16. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Sebuah Nama Untuk Dikenang oleh Fikian Fatma Fika. Rintik hujan menyambut pagi hari ini, namun tak menyurutkan semangat Amara Quensa untuk pergi bekerja. Bukan pekerjaan kantoran seperti yang banyak orang pikirkan. Gadis 25 tahun itu hanya bekerja di sebuah toko bunga yang menjual berbagai macam dan jenis bunga hidup. Mereka menjualnya di dalam bentuk tangkai, di dalam pot, maupun buket bunga sesuai dengan permintaan pembeli. Menggunakan payung kecil dengan warna yang mulai memudar, gadis yang kerap disapa Ara itu melangkahkan kakinya menuju toko bunga, yang letaknya tak jauh dari kediamannya. Menarik dan merapatkan jaket. Udara dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Begitu tiba di toko bunga, Amara melihat sudah ada pembeli yang sedang dilayani oleh rekan kerjanya, Tania. Amara memilih untuk merapikan terlebih dahulu payungnya yang basah, kemudian memasuki toko bunga. Mbak Ara, tolong buatkan buket bunga ya, pinta Tania tiba-tiba. Gadis itu memang masih baru 2 bulan bekerja bersama Amara. Dia belum terlalu pintar untuk membuat buket bunga. Memang, dia sudah belajar, tetapi masih belum yakin untuk membuatkan permintaan pembeli buruk. Takut mengecewakan dan membuat reputasi toko mereka buruk. Terlebih lagi, pemilik toko bunga itu punya emosi yang mudah meledak, walau sebenarnya ia sangat baik. Amara pun mendekat. Tania sudah mengumpulkan bunga apa saja yang akan dirangkai menjadi satu buket agar Amara langsung merangkainya saja. Dengan gerakan tangan yang begitu lincah, tanpa terlalu banyak berpikir, Amara sudah menyelesaikannya. Segeralah ia serahkan pada si pembeli. Di saat itu juga pandangan mereka bertemu. Sejak tadi, Amara sama sekali tidak memperhatikan wajah pria itu, karena terlalu fokus pada pekerjaannya. Mas Galen? Amara bergumam pelan. Pria di hadapannya hanya memandangi Amara dalam diam. Ia mendengar gumanan Amara dengan jelas, tetapi tak ada balasan untuk gadis itu. Tangannya meraih buket bunga pesanannya, lalu bertanya, berapa harga yang harus dia bayar? Amara terkesiap, sepertinya ia salah orang. Sekali lagi ia pandangi wajah itu. Ia yakin, jika tidak salah orang. Berapa, Mbak? Pria itu mengulang pertanyaannya. Sedangkan Amara malah bengong memandangi wajah pria itu. Tania pun langsung sigap berdiri di sebelah Amara, karena merasa dirinya yang bertanggung jawab atas pembeli itu. Lalu ia mengatakan jumlah rupiah yang harus dibayar oleh pria tersebut. Pria itu segera mengeluarkan uang kertas berwarna merah. Ambil aja kembaliannya, Mbak, katanya. Setelah itu ia bergegas pergi dari toko bunga dengan kepala menggeleng pelan. Merasa jika gadis yang telah merangkaikan buket bunga untuknya itu sangat aneh. Sementara di dalam toko, Tania menyegel lengan Amara dengan sekujur tangannya. Mbak, kenapa? Kenal dengan pria itu? Tanyanya. Amara terkaget lagi, menatap Tania dengan cepat lalu menggeleng pelan, enggan untuk bercerita. Aku cuma salah orang, balas Amara singkat. Segeralah ia melangkahkan kaki meninggalkan gadis yang lebih muda 3 tahun darinya itu. Memilih untuk memeriksa stok bunga yang ada di kebun belakang. Sementara Tania hanya bisa menghela nafas, melihat kepergian Amara yang sepertinya berubah lesu seketika. Amara berjongkok di sudut kebun yang berada dalam bangunan bernama greenhouse itu, menenggelamkan wajahnya di dalam lipatan tangan yang bertumpu pada lutut. Hujan di pagi ini sepertinya melukiskan perasaannya yang tiba-tiba kacau. Semua karena pertemuannya dengan pria tadi. Galen Radika, seorang pria yang sangat berarti bagi Amara di masa lalu. Pria itu orang yang pertama kali mengenalkan suatu perasaan pada Amara yang bernama cinta. Pria itu pula yang akhirnya merebut keseluruhan hati Amara. Hingga kini semuanya terasa kosong dan hampa. Tak ada perasaan lagi dalam hati Amara yang bisa diraih orang lain, karena semuanya telah dibawa pergi oleh Galen. Tak hanya sekedar mencintai, Amara bahkan menaruh harapan besar kepada pria itu. Namun, harapan tinggal hanya harapan. Impian Amara sudah dibawa pergi. Menghilangnya pria itu juga sangat tiba-tiba. Tanpa pesan, tanpa pamit, tanpa sepatah kata pun yang disampaikan pada Amara. Seolah menghilang di telan bumi tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Amara sudah berusaha mencari dan menghubunginya. Namun tak ada hasil.
Semua orang yang tadinya mengetahui hubungan mereka pun mendadak berubah dan tak mengenal pria yang bernama Galen itu. Seolah apa yang Amara jalani hanyalah sebuah mimpi, bukan kenyataan. Dunia Amara hancur, ia sangat terpuruk. Banyak kenangan bersama yang berharga untuknya. Kini tinggal hanya kenangan yang harus ia simpan sendiri. Di lain sisi, Galen memandangi buket bunga yang ia beli khusus untuk kekasihnya. Hari ini adalah anniversary mereka yang kedua tahun. Dan ia berniat untuk memberikan buket bunga mawar putih kesukaan kekasihnya sebagai hadiah. Langkah kaki panjangnya membawa Galen menuju apartemen sang kekasih. Senyum di wajahnya bahkan tak memudar, membayangkan ekspektasi-ekspektasi indah. Setibanya di depan pintu apartemen kekasihnya, tak kunjung ada balasan ketika ia menekan bel. Untuk yang ketiga kalinya, tetap tak ada balasan, dan membuatnya dilanda perasaan cemas. Namun, tak berselang waktu lama, pintu akhirnya terbuka. Segeralah Galen menyembunyikan buket bunga yang dibawanya. Amanda keluar dengan wajah yang gelisah seperti menutupi suatu hal. Bahkan, kaki gadis itu seolah menghalangi Galen untuk masuk. Galen hanya bertanya-tanya di dalam pikirannya. Tak urung ia segera memberikan buket untuk kekasihnya. Amanda menerima dengan senang. Amanda menerima dengan senyum yang terpaksa. Terlihat dari gerak-geriknya. Siapa sayang? Semua pertanyaan Galen terjawab saat seorang pria muncul dari arah belakang Amanda dan langsung merangkul Amanda. Apa semua ini, Amanda? Bibir Galen bergetar saat menanyakannya. Kedua tangannya bahkan mengepal kuat, merasakan sakit di dalam dada saat mengetahui kekasih yang sangat ia cintai mengkhianatinya. Amanda hanya menghela nafas kasar dan menjawab pertanyaan dengan melontarkan kalimat yang semakin menyakiti hati Galen. Ternyata selama ini Amanda membohongi Galen. Setelah mengucapkan terima kasih, ia meninggalkan tempat menyedihkan itu. Galen duduk di salah satu kursi taman, tak peduli dengan rintik hujan yang membasahi tubuhnya. Badannya membungkuk, kedua tangannya menutupi wajah, pikirannya kacau. Mengingat kembali semua kenangan baik yang ia ciptakan bersama Amanda. Tapi ternyata semua itu bohong. Pria berusia 27 tahun ini mengubah posisi, menengadah ke atas, membiarkan hujan menerpa kulit wajahnya. Berharap hujan itu membawa segala kesedihan dan kenangan yang kini ia anggap sebagai kenangan terburuk dalam hidupnya. Tak mau terus-menerus terpuruk, Galen bangkit dan berjalan tertatih menuju mobilnya. Terlintas di pikirannya gadis aneh di toko bunga yang ia jumpai tadi pagi. Ia berpikir, mungkinkah gadis tersebut mengetahui siapa dirinya sesungguhnya? Otaknya memutar kenangan sejauh yang bisa ia ingat. Ia ditemukan oleh seorang duda dalam keadaan terdampar di tepian sungai. Ia ditemukan oleh seorang duda dalam keadaan terdampar di tepian pantai. Namun setelah 2 bulan lamanya, duda tersebut meninggal dunia dan kembali membuat Galen merasa terpuruk. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Amanda, orang yang mengkhianatinya saat ini. Galen benar-benar tidak mengingat kejadian sebelum itu. Yang diperlukannya saat ini adalah informasi tentang dirinya. Bergegaslah Galen mendatangi toko bunga. Dilihatnya gadis aneh yang bekerja di toko bunga itu sedang bersenandung. Galen menghampiri untuk memesan buket mawar putih. Tubuh Amara mematung. Dilihatnya tubuh Galen yang bersekujur tubuhnya basah karena kehujanan. Tak kuasa Amara menahan tangis dan rindu yang sudah ia tahan. Segeralah ia memeluk Galen dengan menyebut namanya. Galen terdiam, membiarkan Amara memeluknya walau sebentar. Setelah itu Amara segera mempersilakan Galen untuk duduk dan membuatkannya teh. Galen yang tak sabar ingin menanyakan berbagai hal tentang dirinya pun segera membuka obrolan hingga perbincangan panjang pun terjadi di antara keduanya. Sekarang Galen tahu siapa dirinya sebenarnya dan siapa Amara di kehidupannya. Amara adalah kekasihnya yang sempat ia pertemukan dengan kedua orang tuanya sebelum kejadian tragis terjadi dan merenggut nyawa kedua orang tuanya serta membuatnya kehilangan ingatannya. Amara pun berusaha memahami keadaan Galen dan ia juga tahu alasan Galen hilang tanpa kabar.
Kalian mencoba mengingat sekali lagi siapa itu Amara. Ia hanya berhasil mengingat satu nama yang terlintas di pikirannya, yaitu Amara Gwensa. Itu awal yang baik untuk memulihkan ingatannya. Galen meminta tolong kepada Amara untuk membantunya mengembalikan kenangan yang ia lupakan. Dan Amara segera menyetujuinya, walaupun ia yakin akan butuh waktu yang lama untuk mengembalikan ingatan Galen. Tapi ia masih punya harapan. Nyatanya pria itu bisa mengingat namanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.